Hello guys, welcome back to our channel, Dix Life. Oke guys, jadi ketemu lagi bersama aku, Jody, di channel Dix Life. Jadi pada kali ini seperti biasanya kita akan membahas seputar sekolah kedinasan. Nah, khusus di video ini kita akan fokus dan intens membahas tentang SKD. Apa itu SKD? Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kalian tahu SKD nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak ya? Jadi mungkin kakak akan jelasin sedikit tentang SKD itu apa. Jadi seperti yang kakak sebutkan di awal tadi, SKD adalah Seleksi Kompetensi Dasar. SKD ini wajib ada di seluruh tes seleksi sekolah kedinasan. Mau itu IPDN, STAN, STIS, STIN, Poltekkes, semuanya ada. Wajib ada SKD. Jadi SKD memang khusus untuk orang-orang yang akan nanti pada saat selesai tesnya atau mungkin selesai pendidikan akan diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nanti ya SKD wajib ada di sekolah kedinasan maupun CPNS. Jadi di SKD ini ada 3 materi yang diujikan. Yang pertama ada TWK. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Adapun materi tesnya seperti NKRI, UUD 45, Pancasila, pokoknya pilar-pilar negara. Yang kedua ada TIU, tes intelijensia umum. Itu kayak seperti antonim, sinonim, kemudian ada matematika dasar dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada TKP, tes karakteristik pribadi. Ini kayak semacam tes psikologi dasar lah tentang sikap-sikap kinerja kita pada saat di dunia kerja. Nah, jadi ada TWK, TIU, dan TKP. Itu jumlah soalnya ada 110 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi kalau kita rata-ratakan, kalau kita kerjakan satu soal itu harus di bawah 1 menit adik-adik. Nah, jadi jangan heran kalau banyak banget yang gugur dan gagal di tes ini adik-adik. Karena selain harus menjawab dengan benar, adik-adik juga harus menjawab dengan cepat. Nah, untuk SKD ini dia memiliki passing grade atau KKN ya, seperti kakak sebutkan di awal tadi. Nah, untuk TWK di sana ada 30 soal dan passing grade-nya ada 65 poin. Dan untuk tes intelijensia umum ada 35 soal dan passing grade-nya sebesar 80 poin. Dan untuk tes karakteristik pribadi itu ada 45 poin dan passing grade-nya sebesar 156 poin. Jadi itu nilai minimal ya yang harus ada dikejar dalam SKD ini. Tapi dalam SKD jangan mengejar nilai minimal. Kita harus meraih nilai sebesar mungkin atau semaksimal mungkin. Karena dalam SKD ini nanti ada sistem rankingan juga adik-adik. Jadi walaupun adik-adik lulus passing grade atau lulus KKN-nya, adik tidak akan lolos apabila tidak lolos rankingan. Jadi rankingannya dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Nah, selanjutnya kakak akan ngasih tips nih ke kalian. Gimana sih cara bagi waktu dan cara belajar kita untuk mempersiapkan diri menghadapi SKD tahun depan? Penasaran kan apa aja tipsnya? Oke. Tapi sebelum kita masuk ke tips-tips pembagian waktu dan cara belajar, kakak mau ngasih tahu dulu nih ke kalian. Jadi video kali ini kakak ditemenin sama produk dari Scarlett Whitening. Nah, yang pertama nih ada dari facial wash-nya, Brightening Facial Wash. Kemudian yang kedua ada Brightly Essence Toner. Ketiga ada Brightly After Serum. Dan yang terakhir ada Brightly After Cream. Ini yang D ya. Nah, jadi udah lengkap banget nih rangkaian produk face care kakak dari Scarlett Whitening. Kakak sebelum berangkat kerja pakai ini dulu supaya pas kakak nyampe kantor tuh muka kakak agak cerah, kemudian agak glowing gitu kan. Jadi makin nambah percaya diri kakak dengan teman-teman kakak di kantor. Nah, jadi untuk urutan rangkaian pemakaiannya itu yang pertama ada Brightly Facial Wash-nya dulu. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran dulu ya, kita bersihkan dulu. Kemudian yang kedua kita pakai yang Brightly Essence Toner-nya. Ini untuk melembabkan serta memberikan kecerahan pada kulit kita guys. Kemudian yang ketiga kita pakai yang Brightly After Serum-nya. Ini untuk membantu kulit wajah kita agar tetap halus, membantu mencerahkan kulit serta menjaga kelembapan kulit, serta bisa membantu menyamarkan noda-noda gelap pada kulit wajah kita guys. Dan yang terakhir kita pakai yang Brightly After Cream Day-nya ya. Ini untuk mencerahkan kulit dan menyamarkan noda gelap pada kulit kita. Dan keempat-empat produk ini mempunyai kandungan yang bagus banget guys untuk kesehatan kulit kita. Kandungannya udah aman banget, udah bagus banget, dan tentunya yang bisa membuat kulit kita menjadi lebih cerah, lebih lembab, dan tentunya lebih sehat guys. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi tips cara belajar dan pembagian waktunya, mungkin kita coba pakai dulu kali ya produk dari Scarlett Whitening ini. Yuk, cus kita pakai. Oke, jadi yang pertama kita pakai yang Brightening Facial Wash. Oke, tunggu di sini ya.
Oke guys, kerasa banget kulit wajah aku jadi makin segar gitu dan lebih cerah nggak? Oke, mantap. Next kita pakai yang tonernya, yuk. Oke, next kita pakai yang Berkeley Essence Toner ya. Ini Berkeley Essence Toner. Oke. Kalau udah kita ratakan di tangan, baru kita ratakan di kulit wajah kita. Wah, terasa lebih segar dan tampan bukan? Mantap. Ini kita tunggu dulu sekitar 3 menit sampai 5 menit ya, baru kita pakai yang serumnya. Next kita pakai yang Berkeley Ever After Serum ya. Serumnya kita buka aja dulu. Kita langsung aja apply-kan ke kulit wajah kita guys. Ini teksturnya bagus banget guys. Maksudnya nggak lengket di kulit gitu, dan langsung bisa menyerap gitu ke kulit wajah kita. Nggak lengket di kulit guys. Nah yang terakhir langsung aja kita pakai yang Berkeley Ever After Creamnya. Kita pakai yang day ya, karena sekarang masih day. Oke, langsung aja kita pakai yang krimnya. Ini kita buka dulu. Langsung aja apply-kan ke wajah kita. Dikit kita aja, jangan terlalu banyak. Baru kita ratakan. Tada! Bagaimana? Sekarang aku lebih tampan bukan? Oke guys, jadi sekarang kita lanjut bahas ke pembagian waktu dan cara belajar SKD. Ini mungkin bisa teman-teman terapkan dalam persiapan nanti akan menghadapi SKD tahun depan ya. Kan masih ada waktu nih sekitar 6-8 bulan lagi untuk persiapan SKD. Nah, berikut tips-tipsnya dari kami. Mungkin dalam proses maupun tahapan adik-adik dalam menjalani persiapan seleksi sekolah kedinasan ini akan banyak sekali nanti ya. Karena kan masih ada sekitar 6 bulan sampai 8 bulan lagi ya. Mungkin nanti ada kesulitan saat belajarnya. Itu mungkin banyak sekali nanti kesulitan-kesulitan yang akan adik-adik temui. Sehingga kita harus mempersiapkannya sedini mungkin persiapan untuk SKD ini. Jadi kita harus mempersiapkan tahapan seleksi ini sedini mungkin agar persiapan yang kita lakukan bisa benar-benar matang. Banyak yang bilang kalau SKD itu sulit. Ya, termasuk kakak. Nah, jadi memang dalam tahap persiapannya kita memang butuh cara-cara yang cerdas untuk mempersiapkan SKD ini. Cara belajar juga berpengaruh adik-adik. Selain pembagian waktu yang tepat, kita juga memilih gimana sih teknik belajar yang tepat. Kita kupas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang pembagian waktu belajarnya. Banyak yang bilang waktu adalah uang. Jadi jangan bermain-main dengan waktu Anda. Memang dalam belajar ada waktu-waktu tertentu yang terbaik untuk kita menghafal, kemudian menganalisa, kemudian menghitung atau memahami. Jadi nggak sembarang waktu ya adik-adik ya. Yang pertama kita bahas tentang waktu untuk menghafal. Jadi untuk waktu menghafal, waktu terbaiknya itu yaitu pukul 3 subuh sampai jam 4.30 atau setengah 5 ya. Nah bisa nih adik-adik sekalian sholat tahajud, nah dilanjutkan dengan sholat subuhnya nanti. Mengapa? Karena di waktu-waktu tersebut sedang sejuk-sejuknya hati kita, kemudian juga sedang sejuk-sejuknya otak kita. Kemudian di jam-jam ini hampir nggak ada gangguan yang akan mengganggu adik-adik dalam belajar. Sehingga adik-adik bisa lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan materi untuk dipelajari. Maka pada saat inilah adik-adik yang mungkin mau menghafal materi, kemudian rumus cepat, kemudian mungkin UUD 45, pasal-pasalnya, Pancasila, kata-kata bahasa Indonesia, antonim sinonim, itu mungkin bisa lebih baik di jam-jam ini, jam 3 subuh sampai jam setengah 5. Nah lanjut, nah waktu terbaik untuk adik-adik mungkin untuk membahas soal-soal, kemudian mengerjakan latihan soal, diskusi dengan teman-temannya, itu waktu terbaiknya ada di sekitar pukul 7 pagi sampai sekitar jam 9 pagi. Hal ini dikarenakan pada saat jam 7 sampai jam 9 ini energi kita masih penuh adik-adik. Kan udah sarapan pagi, kemudian kita berangkat mungkin ke sekolah atau mungkin persiapan di rumah. Itu kan masih fresh, kemudian masih energik, masih banyak energinya untuk berpikir, kemudian mengerjakan soal, latihan soal, ditambah lagi udara yang sejuk, kemudian sinar matahari yang menyinari kita. Itu cocok banget untuk adik-adik mungkin yang mau mengerjakan soal-soal SKD atau mungkin tryout SKD. Nah lanjut yang ketiga, waktu terbaik untuk mencatat dan menulis ada di sore hari. Nah itu karena pada sore hari ini kan energi kita lagi turun ya, lagi down, udah capek seharian, mungkin sekolah, belajar. Sore hari ini adalah waktu yang pas untuk kita mencatat atau menulis. Cukup kita mencatat hal-hal penting dalam mengerjakan soal, atau mungkin mencatat rumus-rumus penting, kemudian rumus-rumus secara cepat,
Nah mungkin kan ketika sedang melihat soal, bisa kita tulis pembahasannya seperti apa. Nah itu kan ada rumus-rumus yang harus kita catat. Nah di sore hari ini adalah waktu yang paling tepat adik-adik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu waktu untuk menelaah dan mengulang lagi materi, yaitu ada pada malam hari. Dengan keadaan sedikit, mungkin nggak ada gangguan ya dalam adik-adik dalam belajar, kemudian mungkin nggak ada kegiatan lagi ya, tinggal istirahat. Nah pas banget nih di malam hari adik-adik mengulang lagi, kemudian menelaah materi-materi ataupun sudah dipelajari dari pagi sampai sore hari itu. Nah selain penentuan waktu-waktu belajar tadi, kita juga penting banget nih untuk menentukan tempat belajar dan suasana belajar yang tepat. Nah jadi tempat belajar ini tergantung adik-adik ya. Ada mungkin yang tempat belajarnya mungkin di kafe, atau mungkin ada yang di kamar menyendiri, ada mungkin yang di hutan, ada yang di sungai, mungkin ada yang di galaksi, terserah adik-adik. Itu tergantung kenyamanan masing-masing. Nah ini menjadi faktor penting juga untuk mendapatkan pikiran yang fresh, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Pilih tempat terbaik menurut adik-adik masing-masing. Mungkin bisa sambil disediakan kursi, kemudian meja, AC, mungkin kipas angin, atau mungkin hal-hal yang bisa mempengaruhi kenyamanan adik-adik dalam belajar. Nah bisa juga nih ditambahin dengan hal-hal yang mungkin bisa menambah faktor ketenangan dan belajar, yaitu sambil mungkin mendengarkan musik, atau mungkin mendengarkan lantunan Al-Quran, ayat-ayat suci, asalkan ada kenyamanan, ada ketenangan hati adik-adik dalam proses belajar ini. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sedikit quotes untuk menutup video kali ini dari Albert Einstein. Jangan mencoba jadi orang sukses, jadilah orang bernilai. See you di next video dari kami, Dix Life.